Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar solih dan solihah? Masih semangat dalam belajar ya? Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bentuk pecahan. Are you ready? Yes, I'm ready. Apa saja sih bentuk pecahan itu? Pecahan dibedakan menjadi beberapa macam ya teman-teman. Yang pertama, ada pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Contohnya ada 1/5, 3/7, 1/2. Teman-teman bisa mencari contoh lainnya ya. Kemudian ada pecahan campuran. Pecahan campuran itu yang gimana sih? Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Di contoh ada pecahan 4 1/5. Dari contoh itu, bilangan bulatnya adalah 4, sedangkan pecahan biasanya adalah 1/5. Sehingga antara bilangan bulat dan pecahannya digabung menjadi pecahan campuran 4 1/5. Contoh lain ada pecahan 5 2/3 dan 3 3/7. Teman-teman bisa mencari contoh lainnya ya. Kemudian ada yang disebut dengan pecahan desimal. Pecahan desimal itu yang seperti apa ya? Pecahan desimal adalah pecahan yang bentuknya koma-koma. Di contoh ada 0,2, 3,45, 2,765. Angka di belakang koma maupun di depan koma itu bisa terdiri dari 1 angka, 2 angka, 3 angka, bahkan lebih ya teman-teman. Jadi tidak harus 1 angka ataupun 2 angka. Bisa bermacam-macam. Teman-teman bisa mencari contoh lainnya ya. Selanjutnya ada pecahan persen. Persen di sini maksudnya adalah per 100. Untuk lambangnya bisa dilihat di layar ya. Contoh persen ada 5%, 10%, 23%, dan lainnya. Teman-teman bisa mencari contoh sendiri. Selanjutnya, antar pecahan tadi bisa kita ubah ke bentuk lainnya loh teman-teman. Pertama kita bahas pecahan biasa dan pecahan campuran dulu. Ketika kita ingin mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, itu ada syaratnya teman-teman. Syaratnya adalah pembilangnya harus lebih besar daripada penyebut. Di contoh ustadzah ada pecahan 9/4. 9 sebagai pembilang itu lebih besar daripada 4. Sehingga kita bisa mengubahnya menjadi pecahan campuran. Caranya gimana ustadzah? Caranya kita tinggal membagikan 9 dengan 4. Jadi pembilang dibagi dengan penyebutnya. Nah, 9 dibagi 4 hasilnya berapa teman-teman? Iya, betul. 9 dibagi 4 hasilnya adalah 2, sisa 1. Kemudian cara menuliskannya bagaimana? Kita tinggal menuliskan aja angka 2 itu sebagai bilangan bulatnya. Kemudian sisa 1 tadi, satunya sebagai pembilang. Jadi ditaruh di atas. Sedangkan angka 4 sebagai penyebut. Kita taruh di bawah. Begitu ya. Kemudian, kalau kita mau mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, bagaimana caranya?
Ada rumusnya teman-teman. Rumusnya adalah KBTA, kali bawah tambah atas. Maksudnya gimana, Us? Maksudnya kita mengalihkan bilangan bulat dengan penyebut. Kalau di contoh Ustazah, kita mengalihkan 4 dengan bilangan 3. Setelah itu, tinggal ditambahkan yang atas. Yang atas maksudnya adalah pembilang. Sehingga kita tinggal menambahkan dengan angka 1. Setelah itu kita hitung. 4 kali 3 adalah 12, ditambah 1 adalah 13. Sehingga pecahan campuran ketika diubah menjadi pecahan biasa, 4 1/3 menjadi 13/3. Begitu ya teman-teman. Fahimtum? Fahimna. Selanjutnya, pecahan biasa dan pecahan desimal. Ketika kita ingin mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, kita harus mengubah dulu penyebutnya menjadi 10, 100, atau 1000. Gitu ya. Jadi penyebutnya diubah dulu. Kalau bisa ke 10 ya diubah ke 10. Kalau nggak bisa diubah ke 10, ke 100. Kalau nggak bisa ke 100, ke 1000. Gitu. Contoh pertama ada pecahan 1/5. Penyebutnya kan 5. 5 itu bisa kita ubah ke 10, yaitu dengan mengalihkan 2. Sehingga pembilangnya, yaitu angka 1, kita kalikan juga dengan 2. Sehingga ketemu 2/10. Dan ketika mengubah ke pecahan desimal, kita tinggal menuliskan saja 0,2. Begitu. Kuncinya adalah di belakang koma harus 1 angka, sesuai dengan jumlah 0 di angka 10. Begitu ya. Contoh 2. Ada pecahan 1/4. Penyebutnya angka 4. Angka 4 bisa kita ubah ke 10 enggak? Ternyata enggak bisa. Kalau diubah ke 100? Oh, ternyata bisa. 4 biar jadi 100 kita kali dengan 25. Sehingga pembilangnya juga dikalikan dengan 25. Jadi ketemu 1 kali 25 adalah 25, 4 kali 25 adalah 100. Jadi menjadi 25/100, kita ubah ke pecahan desimal menjadi 0,25. Ingat ya teman-teman, kuncinya adalah penyebutnya itu nolnya ada berapa. Kalau 100 kan nolnya ada 2. Sehingga pecahan desimalnya di belakang koma harus ada 2 angka. Gitu ya. Selanjutnya contoh ketiga ada pecahan 1/8. 8 bisa kita ubah ke 1000, yaitu dengan mengalihkan dengan bilangan 125. Pembilangnya juga dikalikan bilangan yang sama, sehingga ketemu 125/1000. Dan pecahan desimalnya adalah 0,125. Di belakang koma ada 3 angka, sesuai dengan jumlah 0 di angka 1000 ada 3. Begitu ya teman-teman. Yang harus diingat adalah, misal penyebutnya 5, berarti nanti kalikan 2. Misal penyebutnya adalah 4, nanti dikalikan 25. Misal penyebutnya adalah 8, nanti dikalikan dengan 125. Intinya, penyebutnya harus dijadikan, kalau nggak 10 ya dijadikan 100. Kalau nggak 100 ya dijadikan 1000. Begitu ya. Selanjutnya adalah pecahan biasa dan pecahan desimal. Kita balik. Tadi kan sudah pecahan biasa jadikan desimal. Sekarang pecahan desimal kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya adalah
kita menjadikan penyebutnya seperti tadi, 10, 100, atau 1000. Contohnya langsung saja ya, ada 0,4. Ketika kita ingin mengubah ke pecahan biasa, kita tuliskan dulu angkanya ada berapa sih di pecahan desimal itu. Oh, ternyata ada angka 4. Nolnya nggak usah diperhatikan ya. Jadi langsung ke angka 4, ditulis di atas sebagai pembilang. Kemudian penyebutnya berapa Ustazah? Kita lihat dulu di belakang koma ada berapa angka. Kalau belakang koma ada 1 angka, berarti per 10. 10 kan nolnya 1. Jadi kalau di belakang koma itu ada 1 angka, pernya pasti 10 yang bawah itu. Baru kalau sudah ketemu kita sederhanakan ya. 4 per 10 bisa kita bagi dengan bilangan 2. Sehingga 4 bagi 2 adalah 2, 10 bagi 2 adalah 5. Jadi pecahan yang sederhananya adalah 2 per 5. Contoh lain ya teman-teman. Ada bilangan 1,24. Karena di depan koma itu ada angka 1, langsung saja kita simpan dulu satunya. Itu menjadi bilangan bulat ya. Jadi pecahan campuran nanti. Satunya kita simpan di depan. Kemudian belakang koma ada angka 24. 24-nya kita taruh atas. Kemudian per bawahnya. Bawahnya itu kita lihat dulu belakang koma ada berapa angka. Oh, ternyata ada 2 angka Ustazah. Ada angka 2 dan 4, jadi ada 2 angka. Berarti pernya adalah per 100. Sehingga 1,24 diubah menjadi pecahan biasa, yaitu 124 per 100. 1,24 diubah menjadi pecahan 124 per 100. Bisa disederhanakan ya teman-teman. Untuk satunya tetap di depan. Yang bisa dibagi adalah 24 per 100-nya. Kita bagi 4 ya. Sehingga ketemu 16 per 25. Selanjutnya teman-teman, pecahan biasa dan persen. Ketika pecahan biasa diubah menjadi pecahan persen, kita harus mengubah dulu penyebutnya menjadi 100. Karena persen itu adalah artinya per 100. Contohnya ada 4 per 10. 10 sebagai penyebut, biar bisa menjadi 100, kita kali dengan 10 juga. Sehingga ketemu 4-nya juga kali 10 ya yang atas. 4 kali 10 adalah 40. 10 kali 10 adalah 100. Jadi 40 per 100. Tinggal ditulis aja 40%. Contoh lain teman-teman. Ada pecahan 1 per 25. 25 biar bisa menjadi 100, kita kalikan dengan bilangan 4. Sehingga yang atas juga kali 4. 1 kali 4 adalah 4. 25 kali 4 adalah 100. Sehingga ketemu pecahan persennya adalah 4%. Mudah ya mengubah ke persen. Selanjutnya kalau kita balik persen, kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya adalah dengan mengubah penyebutnya menjadi 100 dan kemudian disederhanakan. Contohnya ada 25%. Pecahan biasanya adalah tinggal ditulis saja 25 per 100. Dan kita sederhanakan, sama-sama dibagi 25. 25 dibagi 25 adalah 1. 100 dibagi 25 adalah 4. Sehingga pecahan biasanya adalah 1 per 4. Contoh lain ya teman-teman. Ada pecahan 4%. 4% ketika diubah menjadi pecahan biasa menjadi 4 per 100. Jika disederhanakan, 4 per 100 bisa dibagi dengan 4.
4 dibagi 4 adalah 1. 100 dibagi 4 adalah 25. Itu ya, fahimtum? Fahimna. Baik, materi hari ini cukup sampai di sini dulu. Selanjutnya, silahkan teman-teman berlatih mengerjakan LKS halaman 18, bagian B saja. Dikerjakan di buku tulis ya. Sebelum Ustazah tutup, ada sebuah pesan untuk pembelajaran hari ini, yaitu siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Semoga lelah teman-teman semua dalam belajar bisa menjadi jalan untuk menuju ke surga. Tetap semangat dalam belajar ya. Sudah cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.